Penyakit jantung itu berubah jadi kanker itu berubah menjadi nomor 2 penyebab kematian. Ini orang yang punya diabetes ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, tahukah Anda, diabetes atau kencing manis adalah penyakit yang bisa menimbulkan komplikasi yang cukup berat. Ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan jam ataupun hitungan hari. Juga ada komplikasi yang bisa terjadi lambat, bisa dalam hitungan bulan atau bahkan dalam hitungan tahun. Komplikasi yang cepat biasanya terjadi akibat kadar gula darah yang terlalu tinggi, sehingga kadar gula darah tersebut dibuang lewat kencing. Penderita akan banyak terkencing-kencing sampai akhirnya dehidrasi. Pada saat dia sudah dehidrasi, akan lemes dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit dan ditolong dengan memberikan infus, bahkan kadang harus diberikan insulin. Untuk komplikasi yang cepat, biasanya juga bisa terjadi akibat kadar gula darah yang turun terlalu rendah, sehingga penderita bisa mengalami lemes, pingsan, koma, bahkan mungkin bisa sampai meninggal. Nah, komplikasi yang lambat itu bisa terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Bila komplikasi tersebut menyerang mata, bisa mengalami kebutahan. Bisa juga pasien penderita mengalami gangguan kekebalan sehingga gampang terinfeksi penyakit-penyakit yang cukup berat, misalnya tuberkulosis. Juga gangguan kekebalan sehingga apabila terkena COVID yang menjadi pandemi sekarang ini, banyak di antara penderita diabetes yang akhirnya tidak bisa bertahan dan meninggal. Juga bisa mengalami kerusakan gangguan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan jantung, stroke, kerusakan pada kaki dan ujung-ujung jari misalnya, sehingga infeksi atau kemudian mengalami pengeringan dan akhirnya harus diamputasi. Sebagian di antara penderita diabetes ini cukup beruntung karena kemudian mendapat pertolongan yang cepat dan tepat. Juga kemudian dia memiliki kesadaran yang tinggi sehingga mau mengikuti apa saja anjuran-anjuran yang diberikan oleh dokter, sehingga akhirnya dia bisa mengendalikan kadar gula darahnya dan mencegah komplikasi yang lebih berat untuk muncul. Bagi penderita diabetes, apabila dia bisa mengendalikan kadar gula darahnya dengan baik, sebenarnya tetap bisa hidup normal sebagaimana orang yang sehat dan tidak punya diabetes. Sebagian lagi, para penderita diabetes ini enggan untuk mengikuti apa anjuran dokter dan cenderung percaya dengan hal-hal atau mitos-mitos yang ada di luar sana, sehingga mencoba menjalankan hal-hal tersebut yang ujungnya ternyata tidak berhasil memperbaiki kondisinya. Meskipun seseorang sudah betul-betul disiplin menjalankan apa yang dianjurkan oleh dokter, minum obat yang rutin, olahraga yang rutin, seringkali memang kadar gula darah itu tidak sepenuhnya terkendali. Ada kalanya memang dia agak lengah, disiplinnya menurun sehingga kadar gula darahnya mulai naik, tapi kemudian diperbaiki kembali. Nah, penderita diabetes yang seperti ini ujung-ujungnya nanti tetap akan mengalami komplikasi yang dikhawatirkan tadi, tetapi kita bisa berusaha untuk menundanya agar tidak cepat terjadi. Nah, yang penting adalah bagaimana agar komplikasi tersebut bisa ditunda. Tentu relatif wajar kalau seseorang mengalami banyak masalah kesehatan di usia 85 tahun ke atas. Tetapi kalau sudah mengalami komplikasi-komplikasi di usia katakanlah 45 tahun, 55 tahun, ini tentu saja akan mengganggu kualitas hidupnya dan membuat penderitaan pada penderita diabetes tersebut. Sehingga sekali lagi, yang penting adalah bagaimana untuk mendelay atau menunda komplikasi. Bagaimana caranya untuk menunda komplikasi? Tentu saja yang pertama, kadar gula darahnya harus dikendalikan semaksimal mungkin. Ikuti anjuran dokter, lakukan pemeriksaan yang rutin, lakukan olahraga sesuai dengan anjuran dan perhitungan durasi, frekuensi yang dianjurkan, jaga pola makan dan seterusnya. Ini semua akan menjaga kadar gula darah semaksimal mungkin berada dalam batas-batas normal sehingga komplikasi bisa ditunda. Tetapi
alangkah baiknya juga apabila kita memberi tambahan nutrisi yang disebut antioksidan sehingga komplikasi bisa dicegah lebih jauh lagi. Mengapa antioksidan? Karena pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi tersebut akan membuat kerusakan pada dinding pembuluh darah, membuat pengentalan darah sehingga aliran darah menjadi terganggu. Seluruh sel tubuh kita yang berkumpul kemudian membentuk jaringan, membentuk organ, itu semuanya membutuhkan nutrisi, membutuhkan oksigen dalam jumlah yang cukup agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Apabila pembuluh darah terganggu, maka nutrisi dan oksigenasi ke sel-sel tersebut, ke organ tubuh tersebut akan kurang atau terganggu, sehingga akhirnya lambat laun fungsi-fungsi dari organ tubuh tersebut juga akan terganggu. Kita ambil contoh misalnya pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya pembuluh darah itu kita anggap sebagai jalan raya. Bila jalan raya selalu macet, maka kita mau beli makanan saja susah, mau pergi belanja saja susah, mau pergi bekerja susah, sehingga yang terjadi adalah gangguan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga apabila jalan itu terganggu atau macet, kalau ada kebakaran, pemadam kebakaran tidak bisa segera datang ke lokasi sehingga akhirnya terjadi kerusakan. Apabila terjadi kejahatan, polisi misalnya tidak bisa segera menuju ke lokasi untuk segera mengamankan situasi. Jangka panjang apabila jalan macet ini terus dibiarkan, maka mulailah akan muncul kerusakan-kerusakan yang meluas dan akhirnya menjadi kerusakan yang sulit untuk diperbaiki. Inilah yang menjadi sebuah kondisi penting untuk diperhatikan pada penderita diabetes. Kondisi pembuluh darahnya harus tetap diusahakan untuk bisa biarkan aliran darah berjalan dengan baik sehingga fungsi-fungsi tersebut bisa tetap terkendali dengan baik. Nah, ada banyak sekali antioksidan yang beredar di pasaran. Tentu semuanya memiliki manfaat yang berbeda-beda tergantung dengan peruntukannya. Salah satu antioksidan yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes adalah propolis dan habatus sauda yang kemudian dikemas dalam suatu produk bernama Polisda. Produk ini mengandung propolis dari Brazil ya, dan habatus sauda yang bisa membantu melancarkan aliran darah, memberikan kadar antioksidan yang baik sehingga kerusakan pembuluh darah dapat dicegah. Bila kita mengendalikan kadar gula darah dengan baik, mengkonsumsi antioksidan dengan baik, mengikuti anjuran-anjuran dokter, konsumsi obat yang rutin, olahraga yang rutin, mudah-mudahan komplikasi penderita-penderita diabetes ini betul-betul bisa dicegah atau ditunda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Dr. Andri, sampai bertemu lagi.